تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال باب صلاة الجمعة. Hadza babu salatil jum'ah. Ini adalah bab yang menerangkan tentang salat Jumat. Salatul Jum'ati rak'atani tu'addayani fil yaumil ma'rufi fi waqti dhuhri. Salat Jumat itu rak'atani adalah 2 rakaat. Tu'addayani yang dikerjakan fil yaumil ma'ruf di hari yang ma'ruf. Fi waqti dhuhri dan di waktu zuhur. Jadi dikerjakan salat Jumat di waktu yang ma'ruf yaitu yaumul Jum'ah. Wa sumiyal yaum al-Jum'ah. Dinamakan itu hari namanya hari Jumat. Kenapa? Lijtima'in nas fihi lis-shalah. Yang pertama mengatakan lijtima'in nas karena berkumpulnya manusia pada itu hari untuk sholat. Dinamakan Jumat. Dinamakan Jumat kenapa? Karena berkumpulnya manusia fihi pada itu hari lis-shalah untuk mengerjakan sholat. Wakila dan dikatakan oleh orang pendapat lain, kenapa dinamakan hari Jumat? Lijtima'i Adam bihawa fi. Karena berkumpulnya, berjumpanya Nabi Adam dan Siti Hawa pada itu hari. Jadi ketemunya pada hari Jumat. Wakila ada pendapat mengatakan li'annallaha azza wa jalla jama'a fihi khalqa Adam. Kenapa dinamakan hari Jumat? Ada pendapat mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada hari Jumat akan penciptaan Nabi Adam. Itu pendapat-pendapat ya. Cuma yang lebih terkenal masyhur, pendapat yang lebih diunggulkan tadi yang pertama. Lijtima'in nas fihi lis-shalah. Karena berkumpulnya manusia pada hari itu untuk sholat. Wa yusamma fil jahiliyah yaumul arubah. Dan dinamakan di zaman jahiliyah itu yaumul arubah. Jumat dinamakan yaumul arubah, hari Arab. Wa tusammihil malaikatu fil jannah. Dan menamakan akan hari Jumat oleh para malaikat fil jannah di dalam surga Yaumal Mazid. Malaikat menamakan hari Jumat pada di surga nanti dengan nama Yaumal Mazid. Yaumal Mazid, hari penambahan. Wa huwa sayyidul ayyam, dan hari Jumat itu penghulunya hari, pemimpinnya hari. Wa afdalu ayyamil usbu, dan paling utama hari-hari dalam seminggu. Hari Jumat. Bal indal Imam Ahmad, bahkan menurut pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, afdalu min yaumi Arafah. Hari Jumat lebih afdal dari hari Arafah. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi hari Jumat hari istimewa ya. Wal mu'tamadu, dan pendapat yang terkuat, annaha salatun mustakhillatun, bahwasanya Jumat itu adalah salat mustakhillah, tersendiri. Walaysat zuhran magsuratan, dan bukan itu Jumat salat duhur yang diringkas menjadi dua, bukan. Jadi Jumat salat tersendiri itu, bukan salat duhur yang diringkas menjadi dua. Walihada, oleh karena ini, salatul zuhri, salat zuhur, la tugni, tidak mencukupi oleh salat zuhur, ma'imkanil jum'ah, bersamaan bisa melaksanakan Jumat. Jadi orang yang wajib Jumat dan masih bisa Jumat, salat zuhurnya kagak sah. Paham tuh? Kita kan wajib Jumat nih. Di masjid masih terlaksana salat Jumat, ini sholat zuhur di rumah kagak sah. Itu menunjukkan bahwasanya Jumat itu bukan sholat zuhur yang diringkas jadi
Salat mustakhillah yang terpisah. Dijadikan dalil sama ulama. Kenapa? Walihada salatul zuhri, salat zuhur la tugni, tidak mencukupi itu salat ma'imkanil jum'ah, bersamaan mungkin bisa melaksanakan Jumat. Idza lam yadhikil waqt, apabila tidak sempit waktunya. Kalau nggak bisa dilaksanakan Jumat karena sempit, ya zuhur boleh sah. Selagi masih dia bisa menghadiri Jumat dan dia orang yang wajib Jumat, takbiratul ihramnya dia sholat zuhur kagak sah. Itu bagi yang wajib. Yang kagak wajib gimana? Boleh. Perempuan kita ada di rumah kan kagak Jumat. Nggak wajib Jumat perempuan tuh. Boleh. Tapi nggak wajib Jumat. Azan sholat dia dengar, langsung dia sholat zuhur di rumah. Boleh gak? Boleh. Atau orang yang kagak wajib Jumat, musafir. Boleh ente musafir nih. Perjalanan yang jauh. Solo misalnya. Pas hari Jumat. Ente nggak mau sholat Jumat, sholat zuhur. Boleh gak? Boleh. Pas azan langsung sholat. Nggak apa-apa. Walaupun bisa melaksanakan Jumat. Fadilatuha, fadilah Jumat. Itu fadilah salat Jumat. Ia afdalus salawatil mafruḍah. Dia itu salat Jumat paling utama salat-salat yang diwajibkan. Wa jama'atuha dan jamaah salat Jumat afdalul jamaat, paling utamanya jamaah karena hukum jamaahnya fardu ain. Hukum jamaah salat Jumat fardu ain. Wahia min khususiyati hadhil ummah, dan salat Jumat di antara khususiyah, kekhususan hadhil ummah, ini umat Nabi Muhammad. Umat yang terdahulu enggak dikasih pelaksanaan salat Jumat. Wafil hadis, dalam hadis Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5. Wal jum'atu ilal jum'ah, dan dari Jumat ke Jumat. Wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan ke Ramadan. Ini semuanya mukaffiratun, pelemburan dosa-dosa, lima bainahunna, di antaranya. Di antara Jumat ke Jumat. Tengah-tengahnya pelemburan dosa. Dari Ramadan ke Ramadan yang satu. Tengah-tengahnya pelemburan dosa buat kita dengan catatan idza tudibatil kabair, apabila dijauhkan akan dosa-dosa besar. Enggak melakukan dosa besar. Dari Jumat ke satu ke Jumat yang satunya, ini diantaranya pelemburan kita punya dosa. Dari sholat yang satu ke sholat yang satu, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, itu pelemburan kita punya dosa. Itu luar biasa tuh. Akhrajahu Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa man ghassala yaumal jumu'ati, wa man ghassala, pakai tasdid ya. Ghassala yughsilu tagsil, memandikan. Jadi siapa orang dia memandikan yaumal jumu'ah, akan dirinya maksudnya pada hari Jumat, wa kitasala, dan mandi. Memandikan akan dirinya maksudnya. Man ghassala, siapa orang ghassala, memandikan ia akan dirinya yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa gtasala, dan mandi. Jadi siapa orang yang mandi pada hari Jumat, wa bakara yubakiru tabakir, berpagi-pagi, ya. Wa batagara, sama, bakara berpagi-pagi. Wa masya wa lam yarkab, dan berjalan dan tidak berkendara. Wadana minal imam, dan mendekat ia dari imam, berarti duduknya di depan. Fastama'a, menyimak ia, walam yalgu, tidak berkata yang sia-sia, tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Kana lahu bikulli khatwatin, maka ada baginya bikulli khatwah, dengan setiap langkah, amalu sanatin, diganjar amal setahun, ajru siyamiha, pahala puasanya, wa qiyamiha, dan sholatnya. Paham maksudnya itu?
Jadi kata Nabi, siapa orang yang mandi pada hari Jumat, makanya niatin tuh, Jumat kita mandi. Nanti akan disebutkan sunnah-sunnahnya, mulai mandinya min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Subuh masuk udah mulai sunnah tuh. Walaupun yang paling afdal mengakhirkannya ketika akan berangkat. Berangkat jam berapa dia? 12:30 misalnya. Waduh, udah habis. Jam 11 misalnya. Ya, 10:30 mah. Nah, ini boleh nih yang kerja-kerja nih. Ya, pagi-pagi berangkat jam 7. Kan di tempat kerjaan repot mandi, betul? Mandi pagi, niatin tuh mandi jam 6, setengah 6 diniatkan mandi jum, udah dapat pahala sunnahnya ya, karena waktunya sudah masuk. Jadi kata Nabi, siapa orang yang mandi pada hari Jumat dan berpagi-pagi, datang ke Jumatnya pagi fi sa'atil ula. Ada pendapat sa'atil ula dari mulai subuh tuh udah ngetem di masjid dia sampai Jumat. Ya nggak apa-apa ngetem, bawa termos, bawa kopi gula, ya. Masih uduk online sekarang ada, betul? Iya, gampang. Wa masya wa lam yarkab, dan dia jalan tidak berkendara. Oh, jalan kah? Kaki, nggak pakai motor. Wadana minal imam, dan mendekat ia dari imam, berarti di depan. Pastama, menyimak khutbah. Ngobrol, nggak baca zikir, nyimak khutbah. Walam yalgu, nggak melakukan hal yang sia-sia, nggak bicara yang sia-sia. Maka yang melakukan kana lahu, maka ada baginya bikuli khutwah, dengan setiap langkah yang dia langkah tuh diganjar apa? Amalu sanatin, amal setahun, ajru siyamiha wa qiyamiha. Yang amal setahun itu diisi dengan apa? Pahala puasa di dalamnya dan pahala sholat. Paham maksud itu? Jadi setiap langkah yang kita langkah diganjar pahala amal setahun. Yang mana amal setahunnya itu diisi dengan puasa tiap hari, sholat malam tiap malam. Ini pahalanya banyak kan? Wah, setiap langkah. Makanya dia muter aja dengan kita. Kenapa? Biar jauhan dikit. Rumahnya dempet. Gider. Memang sunahnya begitu. Ya, jalan jauhan dikit, pulang lebih dekat. Nggak apa-apa. Untuk memperbanyak langkah. Jadi pahalanya gede nih, banyak jauhin sini. Ya, naik motor, jangan naik motor. Naam, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi min hadis Aus bin Aus wa qala hadisun hasan. Wa fihi riwayatun ukhra wa lam yashtarid al-mashya. Ada riwayat yang lain enggak menyarankan berjalan. Wa huwa man ghassala waqtasal wa dana wabtakar waqtaraba wastama'a. Jadi siapa orang yang mandi dan mendekat dari imam berpagi-pagi, waqtaraba, ya. Sama iktarab, mendekat ya. Wastama'a, dan menyimak. Kana lahu bi kulli khatwah. Ada baginya setiap satu langkah, yakhtuha, melangkah akannya, dia musanah wasiyamuha, mendapatkan pahala apa? Diam sana, sholat setahun dan puasa setahun. Setiap langkah tuh. Rahu Imam Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih. Sanatu fardiyatiha. Sekarang kita berbicara tahun difardukannya sholat Jumat. Furidat bi Makkah, difardukan salat Jumat di kota Makkah. Lailatul Isra wal Mi'raj, di malam Isra wal Mi'raj. Jadi di samping kewajiban salat yang 5 waktu, juga di malam Isra wal Mi'raj Allah mewajibkan salat Jumat. Tapi Nabi enggak mengerjakan di Makkah tuh, nah di sini. Wa awwalu man sallaha, dan orang yang pertama mengerjakan akan salat Jumat As'ad bin Zurarah, sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, ma'a Mus'ab bin Umair, bersama Mus'ab bin Umair. Nahiyata Kubah, di pinggiran kota Kubah, bil Madinatil Munawwarah, di Madinah. Jadi sejak diwajibkannya di malam Isra wal Mi'raj,
Ada apa itu? Walam yusallihan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah, dan tidak mengerjakan akad Jumat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Kenapa? Li adami tamakkunihi minha. Karena tidak bisanya Nabi minha dari melaksanakan. Kenapa? Likaunil muslimin mustakhfi. Karena orang-orang muslim ketika itu masih sembunyi-sembunyi. Belum berani terang-terangan. Kan Jumat kumpul banyak. Ya. Masih dikit, masih lemah kaum muslimin ketika itu. Sehingga Nabi nggak melaksanakan Jumat di kota Makkah. Tapi sahabat yang udah di luar, yang dipelopori As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umar, dia ada di pinggiran di Kubah sana melaksanakan Jumat dengan orang muslim yang ada di kota Madinah yang udah masuk Islam. Syurut wujubil Jum'ah sab'atun. Syarat-syarat wajibnya Jumat ada 7. Ya. Jadi kalau misalnya terpenuhi bagi seseorang ini syarat, maka dia orang yang wajib Jumat. Yang pertama, al-islamu Islam. Fala tajibu 'alal kafir al-asli, maka tidak wajib itu Jumat atas orang kafir asli yang terlahir dari bapak ibu yang bukan Islam. Enggak wajib orang kafir sholat Jumat. Sholat yang lain pun enggak wajib. Kenapa? Karena laisa min ahli niyah. Orang kafir bukan ahli niat, niatnya enggak sah. Yang wajib pertama kali bagi mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi di dunia nggak dituntut. Yang dituntut bagi mereka masuk Islam dulu. Tapi di akhirat kalau mati dalam keadaan kafir dituntut sama Allah. Azabnya komplit. Mukhallad finnar, selama-lamanya dalam api neraka. Azab orang yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan puasa, yang meninggalkan zakat ditimpakan semua kepada orang kafir. Na'udzubillah min. Jadi mukhatab fil akhirat. Wa tajibu 'alal murtad, dan wajib itu Jumat atas orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Maksudnya wajibnya apa? Dituntut. Fa yaqdiha dhuhran, maka mengqadha akan Jumat ia dengan salat zuhur. Idza raja'a ilal Islam, apabila kembali ia ke dalam agama Islam. Jadi dituntut orang murtad di dunia juga. Artinya apa? Bukan waktu murtad wajibnya. Ya, kudu ucapin kembali 2 kalimat syahadat. Nanti kalau dia masuk lagi kepada Islam, wajib diqadha segala kewajiban yang dia tinggalkan waktu murtad. Setahun murtadnya dia kayak ngontrak begitu. Masuk lagi kepada Islam. Maka wajib tuh. Selama setahun kewajiban yang dia tinggalkan wajib dibayar. Ya, sholat 5 waktu. 5 kali berapa tuh? Kali setahun. Jumat berapa kali setahun tuh? Wajib, cuma Jumat pokoknya zuhur aja udah. Kemudian apa lagi? Puasa Ramadan. Ngalamin masih kufur dia, masih murtad. Golok sebulan. Beda dengan orang kafir asli. Orang kafir asli nggak wajib ketika masuk kepada Islam. Tidak wajib baginya mengqadha kewajiban yang dia tinggalkan di masa kafirnya dia. Targhiban lahu, untuk mengajaknya, menyemangatinya masuk ke dalam agama Islam. Beda dengan orang murtad, taghlidzan alaih, untuk memberatkan kepadanya. Karena orang Islam di atas. Ini murtad tadi kan Islam dia. Turun ke bawah, naik lagi dia. Maka dihukum. Yang orang kafir asli asalnya di bawah. Kemudian naik ke al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Yang kedua, syarat wajibnya Jumat al-bulugh, balik. Fala tajibu 'ala as-sabi, maka tidak wajib itu Jumat atas anak as-sabi yang belum balik. Wa tasihu minhu, dan sah Jumat darinya, dari anak yang belum balik, idza kana mumayyizan, apabila ia telah tamyiz. Anak yang sudah mumayyiz biasanya umur yang 7 tahun. Ya. Tamyiz definisinya apa sih? Banyak ulama yang mendefinisikan yastati ayyakula wa yashraba wahda. Anak yang sudah bisa makan minum sendiri.
Wa ayyastadiya wahdah, yang sudah bisa cebok sendiri. Biasa umur 7 tahun. Ada sebuah kitab mengatakan 7 tahun. Ya. Artinya apa? Anak yang sudah tamyiz 7 tahun ke atas walaupun belum balik, dia melaksanakan ibadah hukumnya sah. Dia Jumat ngerjakan hukumnya sah. Salat yang 5 waktu sah. Dia puasa sah. Kenapa? Karena niatnya sah. Karena min syurutin nawi, syarat-syarat orang yang berniat ada 6. Salah satunya tamyizun nawi, yang berniat orang yang sudah mumayyiz. Anak yang sudah mumayyiz. Kalau belum tamyiz, masih 5 tahun, 4 tahun, sholatnya nggak sah. Walaupun bacaannya betul. Tidak sah. Jelas ya? Maka yang kedua, syarat wajibnya Jumat al-bulugh, balik. Ya, tidak wajib al-sabi, atas anak yang belum balik, dan tasihu minhu, dan sah kalau dia melakukan. Idza kana mumayyizan, apabila dia mumayyiz. Yang ketiga, syarat wajibnya Jumat al-aqlu, berakal. Fala tajibu 'alal majnun, dan tidak wajib itu Jumat atas orang yang gila, wala tasihu minhu, dan tidak sah itu Jumat darinya. Orang gila rapi di pojokan Jumatan, maka tetap tidak sah. Ya, rufi al-qalam. Orang gila tuh terangkat catatan. Catatan dosa nggak dicatat. Catatan pahala juga kagak dicatat. Yang dicatat qalamul mutlifat, catatan perusakan ditulis. Orang gila bunuh orang, dosa gak? Kagak dosa, bunuh orang gila. Orang gila bunuh orang dosa gak? Ayo, itu mau bunuh orang gila dulu, makanya nggak dosa. Orang gila sholat dapat pahala gak? Kagak. Jadi catatan pahala, catatan dosa terangkat, gak ditulis. Tapi qalamul mutrifat, catatan perusakan maktub. Artinya apa? Orang gila pecahin kaca rumah orang. Gantinya gimana? Lihat orang gilanya ada harta gak? Kali aja kontrakannya banyak, ya. Kan bisa begitu ya. Kontrakannya banyak, 20 pintu tuh ya. Berarti orang gila yang punya, diambil. Yang ngurusin siapa tuh? Ganti. Atau mawalinya. Ya kalau misalnya orang gila kagak jelas, ya. Nasib ente namanya ya. Nasib. Kemudian al-hurriyatu. Yang keempat, syarat wajibnya Jumat al-hurriyah, merdeka. Fala tajibu 'alal 'abdi. Tidak wajib Jumat atas hamba sahaya, enggak wajib. Walau muba'adan, walaupun budak muba'ad. Budak muba'ad itu yang budak yang sebagian dirinya merdeka, sebagiannya budak, setengah-setengah. Ini kerjanya jadi setengah hari buat sayyidnya, buat tuanya, setengah hari bebas merdeka dia. Namanya budak muba'ad. Au mukataban, atau budak mukatab. Budak mukatab apa? Man katabahu sayyiduhu bi kitabatin sahihah. Jadi budak mukatab, budak yang sayyidnya, yang pemiliknya bilang, lu cari duit, kasih gue sekian, ntar lu merdeka. Makanya di antara budak mukatab yang berhak untuk mendapat zakat, dibantu dari zakat nanti. Jadi dikatakan apa? Maka tidak wajib Jumat atas budak, baik budak muba'ad, yang sebagian budak, sebagian merdeka, maupun mukatab. Watasihu minhum, dan sah Jumat darinya. Meskipun gak wajib, kalau dia ngerjakan maka sah. Gak wajib zuhur wajib. Yang kelima, syarat wajibnya Jumat adz-dzukuratu, orang laki-laki. Fala tajibu 'alal mar'ati wala 'alal khunsa, tidak wajib Jumat atas orang perempuan dan banci. Banci yang muskil, namanya khunsa muskil. Bukan banci jadi-jadian, bukan. Al-khunsa muskil, orang yang terlahir memiliki 2 alat kelamin, dua-duanya beramal. Gitu. Jarang begitu ya. Itu namanya khunsa muskil. Belum dihukumi oleh hakim apakah dia laki atau dia perempuan. Nanti dilihat.
Nah, orang condong kemana? Oh, condong ke laki nih. Yang punya perempuannya ditutup. Sejak itu hakim menetapkan dia laki. Udah hukum lah laki. Atau sebaliknya, perempuan misalnya. Selama belum ditentukan, masih muskil. Muskil ini belum jelas jadinya. Bisa laki, bisa perempuan. Makanya kalau kita bersentuhan dengannya, enggak membatalkan wudhu. Perempuan bersentuhan dengannya juga enggak membatalkan wudhu. Karena ada kaidah mengatakan, la naqda illa bil yakin. Tidak membatalkan kecuali dengan yakin. Masalah kurang, jangan-jangan laki dia, betul. Jangan-jangan perempuan, jangan-jangan masih ihtimalat, masih kemungkinan. Enggak wajib Jumat. Ya. Wa tasihu minhuma, dan sah itu Jumat dari keduanya. Perempuan atau banci yang tadi Jumatan, ya sah. Kagak wajib zuhur. Perempuan kita sholat Jumat nih. Bininya jorojali sholat Jumat misalnya di belakang. Boleh gak? Kelar di situ. Asal nyambung boleh, Ji. Iya boleh. Bicara boleh, hukumnya apa? Boleh. Udah Jumat, nanti nggak wajib zuhur. Cuma dalam masalah ini khawatir ikhtilat, percampuran laki dan perempuan, ya lebih baik salat zuhur berada di rumah. Nah. Kemudian as-sihhatu, syarat wajibnya Jumat yang keberapa? Yang keenam, as-sihhatu, sehat. Wala tajibu 'alal marid, tidak wajib itu Jumat atas orang yang sakit. Sakit yang seperti apa? Alladzi yashuggu 'alaih, orang sakit yang berat atasnya al-hudur, hadir. Kama syaggatil masyi, seperti beratnya berjalan. Jalannya ngesot. Kudu digotong. Kayak Jenderal Sudirman misalnya. Ini berat, dipopong begini. Pokoknya berat. Ya kalau masih bisa jalan. Kalau udah berat, masih berat. Atau dauran firas. Ini kalau jalan gue bisa jatuh nih. Nah, ini baru. Tapi kalau sakitnya ringan, maka wajib baginya Jumat. Jadi jangan manja berlebihan. Gue anget-anget dikit nih. Tapi bisa ya jalan, bismillah. Kecuali udah pusing nih, mesti dipegangin sama orang. Dikatakan apa? Sakit yang boleh meninggalkan Jumat, alladzi yashuggu 'alil hudur, yang berat atasnya hadir, kama syaggatil masyi, seperti beratnya berjalan. Kulit. Dalam artian, wah bisa membahayakan dia pelan-pelannya, itu boleh dah. Mus jalannya gancang, sampai merokok lagi jalannya. Pusing doang. Kebanyakan begitu ya. Ini kama syaggatil masyi fil matar, seperti sulitnya berjalan fil matar di waktu hujan. Orang kalau jalan di waktu hujan belok gimana? Sulit gak? Jalannya boleh begitu. Tapi fa idza hadara, apabila hadir ia orang sakit, ba'da zawal, setelah zawal. Dia sakit dia, tetap dia maksain, akhirnya udah di masjid sampai masuk waktu zawal, tergelincir matahari. Fala yajuzu lahul insiraf, tidak boleh baginya insiraf keluar. Karena udah hadir. Illa kecuali idza syagga 'alaihi al-intidhar, apabila berat atasnya menunggu, masyaggatan syadidatan, berat yang sangat, la tuhtamal, yang kagak bisa ditahan. Jadi orang sakit tuh, yang asal hukumnya sebenarnya sakitnya dia nggak wajib Jumat. Cuma dipaksain dia datang Jumat, dibopong orang. Sampai zawal, masuk waktu Jumat, azan. Nggak boleh baginya keluar. Kecuali kalau memberatkan baginya. Wah, ini kalau gue nunggu bisa pingsan gue nih. Ya, nah, ini boleh keluar. Tapi kalau sakitnya model kayak tadi juga, tahan-tahan dikit, wajib. Kenapa? Karena ilahnya sudah nggak ada. Waqad hadar, dan dia telah hadir. Dan waktu Jumat sudah masuk. Jadi begitu, kalau ente sakit benar-benar sekiranya berat, ya udah di rumah aja. Ya. Yang ketujuh, syarat wajibnya Jum'ah iqamah. Bermukim, fala tajibu 'alal musafir. Tidak wajib itu Jumat atas musafir. Wa tajibu 'alal mustautin, dan wajib Jumat
atas mustautin orang kampung setempat min babi aula dari bab yang lebih utama. Ya, mukim aja wajib, apalagi mustautin. Dulu pernah kita bahas tuh ya. Jadi ada namanya mustautin, ada namanya mukim, ada namanya musafir. Yang wajib Jumat mukim sama mustautin. Musafir kagak wajib Jumat. Tapi kalau ngerjain boleh, sah dan kagak wajib zuhur. Tapi yang wajib Jumat mukim sama mustautin. Apa sih perbedaan mukim sama mustautin? Nah, ini perhatikan ini. Ya, sama-sama wajib Jumat. Cuma kalau mukim kagak terhitung orang yang 40. Wajib Jumat tapi enggak terhitung orang yang, kalau mustautin wajib Jumat dan terhitung orang yang 4. Apa perbedaannya itu? Dhabitul mukim, definisi al-mukim. Apa sih mukim? Huwallazi nawal iqamata. Mukim itu adalah orang yang berniat akan iqamah, menetap fi baladin, di satu tempat, satu kota. Arba'ata ayyam fa'aksar, 4 hari atau lebih. 4 hari atau lebih. Ghaira yaumai ad-dukhuli wal khuruj, selain 2 hari, hari masuk dan hari keluar. Hari masuk, hari keluar kagak dihitung. Wa fi niyatihi, dan di dalam niatnya dia, ar-ruju' li watanihi, kembali ke negerinya, ke kampungnya, walau ba'da zamanin tawilin, walaupun setelah waktu yang lama. Jadi mukim itu orang yang menetap di satu tempat 4 hari sahah. 4 hari yang 24 jam dia ada di situ. Paham nggak sih? 4 hari yang 24 jam dia ada di situ. Selain hari masuk nggak dihitung, hari keluar kagak dihitung. Kalau dihitung hari masuk, hari keluar jadi berapa? 6 hari. Ya, dia menetap satu tempat begitu. Wa fi niyatihi, dalam niatnya. Jadi 4 hari atau lebih ya. Mau 10 hari, mau setahun, mau 2 tahun, mau 10 tahun. Tapi wa fi niyatihi, di dalam niatnya akan kembali ke kampung halamannya. Walaupun setelah waktu yang contoh. Perhatiin ya contohnya. Ini mukim wajib Jumat tapi nggak kehitung orang yang 40. Kan banyak yang pendatang dari daerah ke Jakarta. Contohnya dah, misalnya Abu. Mana orangnya Abu? Oh ya, Mumpet. Abu asli Tegal nih. Ali Pekalongan Ali, ya. Abu tinggal di Jakarta, betul? Di Selipi. Ini nggak pulang-pulang lama nih. Ada 5 tahun nggak pulang-pulang. Iya. Tinggal di satu tempat 4 hari lebih, betul? Apalagi setahun 2 tahun. Ya. Di dalam hatinya Abu mau nanti bakal kembali ke dalam kampung. Ada niat gak, Bu? Hah? Kalau ente gak ada niat, contohnya lain lagi ntar nih. Ada kan ya? Ada niat pengen kembali ke kampung. Itu Abu di Jakarta, di Selipi namanya mukim. Wajib Jumat, tapi nggak terhitung orang yang begitu ini, Bu. Ya, tapi wajib Jumat. Paham gak? Walaupun bakal niat kembalinya ba'da zamanin tawil. Tarlah 20 tahun akan datang gue balik ke kampung lagi. Balik pengen niat tinggal di sana lagi. Maksudnya begitu. Bukan balik buat ziarah doang. Lain kalau misalnya Abu, contohnya Abu. Enggak, gue nggak mau balik lagi, dalam arti gue udah menetap di Jakarta aja deh. Udah mau tinggal di Jakarta. Paling sono ziarah doang. Udah nggak ada niatan mau tinggal di sana lagi. Udah menetap di Jakarta. Ya udah, namanya mustautin dia, udah berubah. Paham dia? Itu namanya mukim tadi. Kemudian dhabitul mustautin, definisi mustautin.
Jadi sesuai pertanyaan dulu tuh, Bang Mahir pernah nanya, ya gimana tuh kita misalnya Ana mau ke Surabaya. Di Surabaya Ana mau nginep di sana 10 hari. Berapa hari? 10 hari. Betul? 10 hari. Yang mana 10 hari ini jelas melebihi nanti dari 4 hari yang sahih, yang 24 jam full ada di sana. Nah, bimujarrad sekedar aneh sampai Surabaya, udah dikatakan mukim di situ. Udah nggak boleh qasar lagi, udah nggak boleh jamaah lagi, Jumat wajib udah. Paham dah? Itu. Tapi kalau misalnya anak di sana niatnya cuma 3 hari atau 4 hari yang bukan 4 hari yang sahih. Berarti kan hari masuk nggak kehitung, hari keluar nggak kehitung. Ya, Anda dari tanggal 1, 2, 3, 4 balik. Nah, itu pas sampai sono tetap masih dikatakan musafir. Boleh jamak, boleh qasar, ya, boleh ninggalkan diganti dengan sholat zuhur. Jelas ya? Dhabitul mustautin, definisi mustautin huwa alladhi la yad'an. Mustautin adalah orang yang tidak yad'an, ay la yusafir, tidak berpergian. Saifan wala syita'an, baik musim panas maupun musim dingin. Illa lihaja, kecuali keluarnya untuk hajat. Jadi nggak mau keluar, kayak kita orang Kepak misalnya sini. Ini kan nggak mau ada niatan ya. Ada mau ke Pontianak tinggal, enggak kan? Nggak ada niatan. Paling keluar kampung lihaja, bisnis. Ya, hadir kawinan. Ujung-ujungnya balik lagi ke kampung. Ini namanya mustautin. Jadi la yad'an, la yusafir, tidak berpergian, saifan wala syita'an, baik musim panas maupun musim dingin, musim apa aja dah. Illa lihaja, kecuali untuk hajat. Fatajibul jum'atu, maka wajib itu Jumat alal mugim, atas mugim, wal mustautin, dan mustautin min babil aula. Mukim aja wajib, apalagi Nah, cuma perbedaannya kalau mukim wajib enggak terhitung orang yang 40. Abu enggak kehitung tuh Sripi. Ya, di Masjid An-Nur. Anak bawang jadinya dia. Wajib tapi enggak kehitung. Ya, yang mustautin wajib dan terhitung. Sedikit lagi. Watajibul jum'atu, dan wajib itu Jumat kepada siapa? Ala man sami al-adhan, atas orang yang mendengar ia akan azan. Lagi enggak apa. Jadi wajib Jumat atas orang yang ia mendengar daripada azan. Dengar azan dia. Min tarafil qaryah, dari ujung qaryah. Bil balad atau kota. Mimma yalil balad, dari tempat yali yang menyudahi akan negeri, allati tuqamu fihi al-jum'ah, yang didirikan di dalam itu negeri Jumat. Ma'as sukun rih wasud, bersamaan dengan tenangnya rih, angin, wasud, dan suara. Jadi begini, ini zaman dulu dah. Ya, ada terpencil kampung. Di kampung sini wajib Jumat kan? Kalau terdengar suara adzan dari kampung sebelahnya, ya itu wajib bagi dia juga. Cuma ini suara adzan nggak pakai speaker, pakai suara langsung naik di tempat ketinggian, bersamaan ditakdirkan sukun rih, suaranya tenang anginnya, wassaut, dan suaranya juga dikatakan bukan angin yang kencang. Namanya angin kan bisa menghalangi daripada arah suara. Jadi orang kalau kaya, angin yang sedang nggak kencang, tidak ada penghalang, jauh semana itu. Begitu dikatakan. Ma'as sukun rih wasud, bersama tenangnya daripada rih, angin, wasud, dan suara. Jadi kapan juga wajib Jumat? Bagi orang yang mendengar panggilan dari kampung sebelah. Oh, kedengeran tuh. Nah, dia
wajib. Jadi begini, gambaran zaman dulu ya, satu kampung, mungkin di pinggir-pinggiran rumah dikit. Jadi kalau bikin Jumat nggak bisa, karena kurang 40. Cuma kedengaran dari sini. Nah dia yang di pinggir itu hukum lewat. Kalau misalnya nggak kedengaran karena jauh juga dan dia nggak ada 40 ya nggak wajib Jumat. Langsung dirikan tuh, hasilnya begitu. Jadi tajibul Jumat ala man sami al-adzan. Ya, bagi orang yang mendengar daripada bahasan zaman dulu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan punya keluar? Kalau Ya. anak kecil tadi kan mubayyiz, itu mau sunat mau kagak sunat atau gimana? Ya. Anak yang sudah mumayyiz ya, apakah boleh baginya menjadi imam misalnya? Iya. Sunat tidak sunat tidak jadi masalah. Ya. Memang sunat khitan menjadi wajib. Ya. Menjadi wajib karena ujung apa namanya? Ujung kemaluannya dia itu yang Kulub. apa namanya? Iya. Guluf namanya guluf, namanya kamroh. Ya, itu namanya jildul hasyafah, namanya hasyafah juga, namanya hasyafah. Kalau kulitnya namanya guluf juga. Nah ini hukum zahir yang wajib dalam keadaan suci. Makanya hitan hukumnya wajib. Dalam mazhab Maliki hukumnya nggak wajib sunnah. Nah, cuma bagaimana hukumnya kalau orang belum disunat sholat makruh? Karena itu ihtimal juga, apakah ada najisnya kemungkinan doang. Maka hukumnya makruh, tapi sah. Dosa. Kalau orang belum sunat jadi imam gimana? Sah, bicara sah. Cuma hukumnya apa? Makruh. Dalam surat disebutin tuh. Apa disebutin? Iya. Antaranya orang yang belum disunat. Dalam yukhtadan dibilang. Maka hukumnya adalah makruh. Ya. Yang lebih baik gimana? Yang sudah balik. Karena mumayyiz ini walaupun dia ahsan al-qiraah, bacaannya bagus, makharijul hurufnya benar, ya, yang balik biasa aja, tapi nggak salah Fatihahnya, tetap yang balik lebih ya. Tapi bicara sah tidak sah tetap dikatakan sah. Anak yang belum yang sudah mumayyiz yang belum balik, ini nggak apa-apa. Kadang ada orang yang umur 9 tahun jadi imam, dia bicara sah-sah aja. Bicara sah hukumnya apa? Nah, tapi dikatakan makruh aja. Ya. Ada yang balik lebih awal. Ada lagi? Kan dalam suratnya ada tuh ya. Nanya Bib, Nah, ini kan kalau sholat Jumat itu bareng